Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk di minggu ke-10 di mata kuliah e-bisnis. Di minggu ke-10 ini kita akan membahas mengenai Enterprise Resource Planning atau ERP. Nah, ERP ini merupakan sebuah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mengintegrasikan dan mengelola seluruh proses bisnis inti dalam suatu organisasi atau perusahaan, seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, logistik, pemasaran, dan lainnya dalam satu platform terpadu. Kemudian di sini ada konsep dasar ERP. Di sini ada Central Database, merupakan pusat dari ERP yang menyimpan semua data dari berbagai aplikasi atau modul bisnis dan memastikan bahwa semua modul menggunakan data yang sama untuk meningkatkan akurasi, mengurangi duplikasi, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, di sini ada front office, di mana front office ini melibatkan proses yang berhubungan langsung dengan pelanggan atau customer, seperti sales and distribution, atau modul untuk mengelola proses penjualan, distribusi barang, dan interaksi pelanggan. Kemudian yang kedua ada service application, atau modul yang menyediakan layanan pelanggan untuk mendukung kebutuhan mereka secara langsung. Kemudian ada back office, di mana back office ini merupakan berfokus pada operasi internal organisasi atau perusahaan, seperti financial application atau modul untuk mengelola keuangan seperti akuntansi, pelaporan, dan pengelolaan anggaran. Kemudian ada manufacturing application, modul untuk mendukung proses produksi, termasuk perencanaan dan pengendalian produksi. Kemudian ada inventory management atau modul untuk melacak stok barang, memantau inventaris, dan mengelola pengadaan barang dari pemasok atau supplier. Kemudian ada human resource management atau modul yang menangani pengelolaan sumber daya manusia seperti penggajian, rekrutmen, dan pengembangan karyawan. Kemudian ada corporate reporting, mencakup pembuatan laporan strategis berbasis data dari semua modul ERP untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Nah, di sini jadi alur kerjanya itu atau alur prosesnya itu, data dari customer diintegrasikan melalui front office ke dalam sistem. Nah, sistem ERP memproses data tersebut menggunakan back office. Data yang terintegrasi memungkinkan pelaporan yang lebih komprehensif, menghubungkan semua pihak termasuk supplier, sehingga menciptakan efisiensi dan transparansi dalam operasional bisnis. Kemudian ada ERP dalam klasifikasi sistem informasi. Nah, di slide ini menjelaskan posisi ERP atau Enterprise Resource Planning dalam klasifikasi sistem informasi. Yang pertama ada top level atau Executive Information System, yaitu mendukung keputusan strategis. Kemudian ada middle level atau Tactical Decision Support System, membantu pengambilan keputusan manajerial. Kemudian ada low level atau operasional. ERP ini berada di tingkat operasional, mengintegrasikan sistem seperti transaksional processing system, kemudian database management system, juga office automation system. Nah, di sini untuk mendukung fungsi operasional seperti sales and marketing, produksi, dan human research. Nah, ERP ini menghubungkan data di semua tingkat untuk mendukung operasi, taktik, dan strategi organisasi. Kemudian ada kekuatan ERP integrated. Nah, di slide ini menjelaskan kekuatan ERP sebagai sistem yang terintegrasi, interaksi atau interrelasi. Di sini ada komponen ABCD yang saling terhubung untuk memproses data secara menyeluruh. Jadi alur sistemnya itu yaitu input, data masuk, kemudian proses,
diproses melalui komponen yang terintegrasi. Kemudian outputnya itu hasil akhir berupa informasi atau produk. Jadi inti ERP ini adalah integrasi memastikan data konsisten dan mendukung efisiensi operasional serta pengambilan keputusan. Kemudian ada pandangan modern pada manajemen. Slide ini membahas mengenai pandangan modern pada manajemen dengan dua pendekatan. Yang pertama ada klasikal atau pendekatan klasik, ditunjukkan oleh garis penuh. Nah, ini yang garis-garis penuh ya. Mengacu pada command line authority, yaitu alur hierarki tradisional, di mana komunikasi dan otoritas mengalir dari atas ke bawah. Kemudian ada pendekatan sistem atau system approach. Nah, di sini ditunjukkan dengan garis putus-putus atau dot line, berfokus pada information flow, yaitu bagaimana informasi bergerak di seluruh tingkat organisasi, di seluruh tingkat organisasi atau perusahaan, tidak hanya secara vertikal tetapi juga horizontal. Pendekatan ini mencerminkan integrasi lintas fungsi dan kerjasama antar unit. Ya, ini tidak hanya vertikal tapi juga horizontal untuk garis-garis yang dot line atau system approach. Kemudian di sini ada evolusi aplikasi ERP. Evolusi ERP ini dimulai dari tahun 1960-an sampai dengan 2000-an. Pada tahun 1960-an di sini fokusnya itu pada kebutuhan material atau material requirement planning. Kemudian tahun selanjutnya, tahun 1970-an, di sini closed loop MRP, yaitu tambahan umpan balik untuk produksi. Kemudian tahun 1980-an masuk MRP 2, interaksi manufaktur dengan keuangan dan sumber daya. Kemudian tahun 1990-an mulai muncul ERP, integrasi penuh antar departemen dalam perusahaan. Kemudian tahun 2000-an atau extended ERP, integrasi eksternal dengan pemasok dan pelanggan berbasis web. Nah, fungsi utamanya atau area fungsionalnya yaitu mencakup supplier management atau manajemen pemasok, kemudian inventaris, produksi, engineering, finance atau keuangan, kemudian human resource management, delivery atau pengiriman, sales and marketing, serta customer support. Kemudian di sini ada evolusi aplikasi ERP. Yang pertama atau tahap 1 tadi di tahun 1960-an, di sini merupakan cikal bakal dari ERP dengan konsep perencanaan kebutuhan material. Kemudian tahap 2 ini di tahun 1970-an, yaitu closed loop MRP, merupakan sederetan fungsi dan tidak hanya terbatas pada MRP, terdiri atas alat bantu penyelesaian masalah prioritas, dan adanya rencana yang dapat diubah atau diganti jika diperlukan. Kemudian tahap 3 atau Manufacturing Research Planning, MRP 2, merupakan pengembangan dari closed loop MRP yang ditambahkan 3 elemen, yaitu perencanaan, penjualan, dan juga operasi. Kemudian di sini ada tahap 4 sekitar tahun 1990-an, mulai muncul istilah ERP, merupakan perluasan dari MRP 2, yaitu perluasan pada beberapa proses bisnis, diantaranya integrasi keuangan, rantai pasok, dan meliputi lintas batas fungsi organisasi dan juga perusahaan dengan dilakukan secara mudah. Kemudian tahap 5 atau Extended ERP atau ERP 2 merupakan perkembangan dari ERP yang diluncurkan tahun 2000 serta lebih kompleks dari ERP sebelumnya. Kemudian ada cangkupan fungsional ERP. Di sini cakupan fungsional dari ERP
yang mengintegrasikan berbagai fungsi utama bisnis ke dalam satu sistem dengan basis data terpusat. Di sini basis data terpusat, di sini fungsi-fungsi yang saling terintegrasi. Yang pertama ada sales and distribution, mendukung proses penjualan distribusi barang dan manajemen pesanan pelanggan. Kemudian ada material management, berarti mengelola inventaris, pengadaan material, dan kontrol stok untuk memastikan ketersediaan bahan baku. Kemudian ada manufacture, atau mengatur proses produksi, jadwal kerja, dan kapasitas manufaktur. Kemudian ada human research, mengelola data karyawan, penggajian, rekrutmen, dan juga pelatihan. Kemudian ada project management, memantau dan mengelola proyek, termasuk sumber daya, waktu, dan juga biaya. Kemudian ada financial and accounting, mengurus pencatatan keuangan, laporan keuangan, dan manajemen anggaran. Nah, di sini kemudian ada central database, berarti semua fungsi terhubung melalui basis data terpusat, memastikan integrasi, akurasi, dan efisiensi dalam berbagi informasi antar fungsi. Jadi kesimpulannya adalah ERP ini membantu perusahaan menjalankan operasional secara terintegrasi, meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan berbasiskan basis data. Kemudian di sini ada proses bisnis tipikal yang disederhanakan dari sebuah bisnis modern. Sumbernya yaitu dari MySAP. Nah, dari gambar ini menunjukkan alur proses bisnis modern. Nah ya, di sini yang pertama ada customer. Customer memesan melalui email, web, atau telepon. Kemudian sales department mencatat pesanan dan berkoordinasi dengan purchasing dan juga factory. Nah, purchasing department membeli bahan baku dari supplier secara melalui email, bisa web atau telepon. Kemudian, si supplier ini mengirim bahan baku dan pembayarannya itu dilakukan secara elektronik atau digital. Kemudian di sini ada factory, memproduksi barang sesuai jadwal dan mengirimkan barang jadi ke pelanggan. Kemudian ada accounting, di mana menangani pencatatan biaya, pembayaran, dan juga faktur. Kemudian ada HRD, mengelola gaji karyawan, karyawan-karyawan yang terlibat. Proses ini saling terhubung secara real time sehingga meningkatkan efisiensi dan integrasi data. Kemudian di sini ada pendekatan implementasi ERP. Ada 3 pendekatan. Yang pertama ada the big bang, kemudian step by step, ada small bang. Kalau the big bang ini strategi penerapan seluruh modul dalam paket ERP secara simultan di seluruh fungsi perusahaan. Kemudian ada step by step, melakukan implementasi sedikit demi sedikit. Tahap selanjutnya berkonsentrasi mengimplementasikan modul yang terkait. Kemudian ada small bang, pembuatan model implementasi pada salah satu site atau fungsi perusahaan sebagai pilot project. Kemudian di sini ada detail dari penjelasan pendekatan implementasi ERP. The Big Bang ini merupakan strategi penerapan seluruh modul dalam paket ERP secara simultan di seluruh fungsi perusahaan. Kelebihannya adalah hanya memerlukan sedikit interface antara sistem lama dan sistem baru. Sangat efisien dari segi waktu dan hasilnya optimal. Kekurangannya adalah implementasi yang kompleks sehingga resiko kegagalan tinggi. Kemudian ada step by step, melakukan implementasi sedikit demi sedikit atau tahap by tahap. Tahap selanjutnya berkonsentrasi mengimplementasikan modul yang terkait. Nah, keseluruhan proses bisnis harus terlebih dahulu disiapkan. Kelebihannya adalah kompleksitas dapat dikurangi sehingga memungkinkan terjadinya perbaikan proyek yang akan datang akibat konsultasi internal dan ongkos tidak terlalu membebani. Kekurangannya adalah waktu implementasi keseluruhan lebih panjang. Manfaat dari ERP hanya dapat dirasakan sedikit demi sedikit, akibatnya hasil tidak optimal.
Kemudian pendekatan yang ketiga ada small bank atau pilot approach. Pembuatan model diimplementasikan pada salah satu site atau fungsi perusahaan sebagai pilot project dan diteruskan ke fungsi atau site yang terkait. Kelebihannya adalah biayanya relatif rendah, kompleksitas berkurang. Namun kekurangannya adalah membutuhkan banyak customize atau penyesuaian akibat adanya operasi spesifik antar site. Di sini ada kunci sukses dalam ERP. Di sini ada segmen organizational, ada technological. Nah, untuk organizational, kategori strategis, dan ada kategori taktis. Untuk kategori strategis, di sini yang pertama ada eh, kunci suksesnya itu harus ada dukungan dari manajemen secara berkelanjutan. Kemudian harus ada manajemen perubahan yang efektif. Kemudian definisi project scope yang baik, kemudian komposisi tim proyek yang handal, kemudian BVR secara komprehensif, kemudian adanya perlibatan user, dan adanya peran dari project champion. Kemudian ada saling percaya di antara partner. Kemudian dari kategori taktis, staf dan konsultan yang berdedikasi, kemudian jadwal dan rencana proyek yang formal, kemudian training program yang cukup, kemudian ada preventive troubleshooting, kemudian penggunaan konsultan yang berpengalaman dan kewenangan yang cukup untuk pengambil keputusan. Untuk segmen teknologikal dari kategori strategis adalah strategi implementasi yang baik, hindari kustomisasi, kemudian versi dari ERP yang layak, dan untuk kategori taktis yaitu konfigurasi software yang layak, pengetahuan tentang legasi sistem yang cukup. Kemudian di sini persepsi mengenai sistem informasi. Ini masalahnya, kemudian dilihat atau pandangan itu pandangan IT sebagai cost atau biaya, ada pandangan IT sebagai aset. Yang pertama masalahnya atau isunya, bagaimana kita mengukur value dari investasi di bidang IT. Kalau dilihat dari pandangan biaya, investasi IT tidak pernah menguntungkan karena perhitungan ROI sulit dilakukan. Kemudian, apabila dari pandangan aset, perusahaan percaya bahwa IT memberikan kontribusi yang besar. Kemudian, seberapa penting IT bagi perusahaan? Nah, penggunaan IT dalam level strategi tidak relevan dalam bisnis. Kemudian, kalau pandangan aset, penggunaan strategi IT seharusnya dilakukan di perusahaan. Kemudian, apa visi CEO mengenai peran IT? Nah, kalau dilihat dari cost, CEO melihat peran IT yang terbatas. Kalau sebagai aset, CEO melihat IT mempunyai peran penting dalam transformasi bisnis. Ya, transformasi bisnis. Keuntungan implementasi ERP. Yang pertama, infrastruktur. Penggunaan aplikasi yang diperlukan. Penggunaan aplikasi di mana teknologi adalah satu-satunya solusi. Kemudian penggunaan aplikasi dengan return yang dirasakan secara langsung. Kemudian penggunaan aplikasi dengan return yang dirasakan secara tidak langsung. Teknologi yang merupakan suatu keharusan, aplikasi strategis, IT sebagai media transformasi. Kemudian ada kelemahan dari pengimplementasian atau penerapan ERP ini. Yang pertama, terbatasnya kustomisasi dari perangkat lunak ERP. Kemudian sistem ERP sangat mahal. Kemudian perekayasaan kembali proses bisnis untuk menyesuaikan dengan standar industri yang telah dideskripsikan oleh sistem ERP dapat menyebabkan hilangnya keuntungan kompetitif. ERP sering terlihat terlalu sulit untuk beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis tertentu dalam beberapa organisasi. Kemudian, sistem dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan dari pelanggan. Data dalam sistem ERP berada dalam satu tempat, contohnya pelanggan,
Data keuangan. Hal ini dapat meningkatkan resiko kehilangan informasi sensitif jika terdapat pembobolan sistem keamanan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum